Shalom, damai di hati. Jemaat Tuhan, kita bersyukur kesempatan yang Tuhan berikan lagi kepada kita hari ini. Kita boleh lagi berada di rumahnya yang kudus, dalam kebersamaan sebagai jemaat bersekutu, memuji dan memuliakan Tuhan di hari Minggu ini. Selalu berharap kita semua ada dalam keadaan sehat, umur panjang, dan pasti diberkati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang langsung terlintas di benak kita kalau kita mendengar sebuah nama ini, Nuh? Ya, pasti yang terlintas kepada kita adalah air bah. Nuh dan air bah itu sebuah kisah yang memang sangat akrab dan sangat familiar. Tentu kita kenal, anak-anak sekolah minggu, bahkan sejak kita anak sekolah minggu pun kisah ini selalu dikisahkan oleh enci-enci atau engku-engku kita. Kisah yang terus mengingatkan tentang bagaimana kejahatan manusia yang sepertinya sudah tidak dapat ditolerir lagi. Sebab kalau kita memeriksa kesaksian Alkitab itu, bahwa ketika Allah melihat bahwa manusia semakin jahat dan segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan, maka Allah akan menghapuskan manusia dari muka bumi. Itu kita baca dalam pasal 6 ayat 5 hingga ayatnya yang ke-7. Kalau kita baca itu bunyinya begini: ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah Kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab Aku menyesal bahwa Aku telah menjadikan mereka. Jadi saudara, bayangkan kejahatan manusia itu dikatakan semua yang ada dalam hatinya, semua cenderung berbuahkan kejahatan. Jadi seakan-akan dalam hati manusia itu sudah tidak ada lagi ruang tentang kebaikan. Karena dikatakan segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Jadi mungkin ya bisa dibahasakan, yang dipikirkan tentang kejahatan, yang dirasa kejahatan, pokoknya semua yang berhubungan dengan totalitas hidupnya jahat semata-mata. Karena segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Jadi sepertinya sudah tidak ada lagi ruang tentang kebaikan itu dalam hidup manusia di zaman itu. Sehingga saudara-saudara, di saat kenyataan itu ada, maka Tuhan bilang, Aku akan menghapuskan manusia yang telah Kuciptakan itu. Tetapi yang menarik, dikatakan tetapi Nuh. Ini kita mulai menemukan nama ini, seorang ini. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Masih di ayat 6. Kalau baca selanjutnya di ayat 9, Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Itu Nuh. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kejahatan manusia itu pada akhirnya kita dapatkan dari kesaksian Alkitab. Tuhan mendatangkan air bah dalam kisah Kejadian pasal 7 itu.
Kita tahu bahwa air bah itu pada akhirnya melenyapkan semua yang hidup. Pasal 7 ayat 21 sampai 24 dikatakan demikian. Mati, lalu mati binasalah segala yang hidup, yang bergerak di bumi, burung-burung, dan seterusnya. Semua lenyap, semua binasa oleh air bah itu. Hanya Nuh dan keluarganya dalam bahtera itu yang selamat, beserta segala binatang yang ada dalam bahtera itu. Itu kita tahu, saudara-saudara, kisah bagaimana Nuh dan air bah itu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, bacaan kita hari ini dalam Kejadian pasal 9 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-17, setelah air bah itu surut, kisahnya kita tahu ya, ada sekitar 150 hari air bah itu menguasai bumi. Dan kemudian Nuh mengirimkan seekor burung, kemudian 7 minggu kemudian burung merpati seterusnya, dan sudah ada tanda kehidupan. Kemudian Nuh buka bakteranya keluar, dan kemudian kisah ini dilanjutkan. Tuhan kembali mengulang amanatnya kepada Nuh untuk memenuhi bumi. Ayat 1 dikatakan, lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Amanat ini mengingatkan kita pada Kejadian pasal 1 ayat 28 pada kisah penciptaan manusia. Ketika Tuhan menciptakan manusia, maka Tuhan bilang, beranak cuculah dan bertambah banyaklah dan penuhilah bumi. Ini disampaikan kembali kepada Nuh dan keturunannya. Ayat 7 juga demikian, Tuhan ulang, dan kamu beranak cuculah dan bertambah banyak, sehingga tak terbilang jumlahmu di atas bumi, ya bertambah banyaklah di atasnya. Jadi setelah manusia dan segala makhluk yang hidup dilenyapkan oleh air bah, dan kini tinggal Nuh dan keturunannya beserta dengan binatang-binatang yang ikut serta dalam bahtera, Allah kembali mengulang Nuh dan keluarganya dan keturunannya, ya bertambah banyaklah, dengan maksud supaya kembali amanat ini untuk dimiliki oleh manusia, mengusahakan lagi bumi ini. Tetapi selalu dibarengi dan ditegaskan bahwa Allah memperkenankan manusia untuk bertambah banyak dengan di dalamnya Tuhan berjanji Ia tidak akan mendatangkan lagi air bah untuk melenyapkan manusia. Jadi ketika Tuhan bilang sekarang bertambah banyak, dan kita tidak akan lagi mendatangkan air bah untuk melenyapkan manusia. Inilah perjanjian yang dilakukan Tuhan bagi Nuh dan keturunannya, tetapi juga bagi segala makhluk paskah air bah. Perjanjian dalam mana Tuhan tidak akan lagi memusnahkan ciptaannya. Ini janjinya, tidak akan ada lagi air bah. Apa tandanya? Tuhan bilang, aku akan meletakkan busur sebagai tanda bahwa Allah atau Dia akan terus memelihara umatnya dan manusia mendapatkan kasih karunia-Nya. Di ayat 11 dikatakan, maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Ayat 13, busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Jadi sekarang Tuhan mengadakan perjanjian bahwa Dia tidak akan mendatangkan lagi air bah, tetapi di dalamnya ada pemeliharaan yang akan Ia nyatakan dan berikan lagi. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, perjanjian yang Allah buat dengan Nuh, keluarganya dan keturunannya serta segala makhluk yang hidup
menunjukkan dan menyatakan bahwa Allah pada dirinya adalah Allah yang penuh kasih karunia, yang tidak rela membiarkan manusia dan ciptaannya ada dalam kebinasaan. Jadi ini selalu menegaskan bahwa Allah kita, Dia tidak berhenti pada penghukuman, tetapi Allah kita adalah Allah yang mengasihi dan memelihara umatnya. Itu diulang kalau kita baca misalnya dalam Mazmur 103 ayat 8 hingga ayatnya yang 13, yang biasa kita dengar dari berita anugerah Allah. Dikatakan Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Itulah Allah kita, yang tidak hanya berhenti pada penghukuman, tetapi Dia melimpahkan kasih karunia-Nya bagi umatnya. Inilah yang disaksikan dalam Kejadian pasal 9 tadi. Perjanjian itu adalah inisiatif Allah sendiri. Itu bukan prakarsa Nuh atau manusia, tetapi Allah sendiri yang berprakarsa untuk berjanji memberkati dan memelihara umatnya. Jadi memang Allah berinisiatif. Memang pada dirinya itu adalah kasih bagi umatnya. Itu Allah kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kita bahwa penghukuman Allah itu tidak dapat dilepaskan dengan pemeliharaannya dan perhatiannya kepada umatnya. Artinya bahwa penghukumannya sesungguhnya adalah untuk membuat manusia ingat bahwa ia tidak boleh melepaskan diri dari Sang Penciptanya. Penghukuman harus selalu dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pemeliharaan Allah itu bagi manusia. Kalau juga dalam kesaksian Ibrani pasal 12 ayat 7 diumpamakan, jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak, di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya. Jadi kalau Allah mengasihi umatnya, bukan berarti Dia tolerir dengan kejahatan, dengan dosa. Tidak. Tetapi jauh melampaui itu, Dia sangat mengasihi manusia. Itulah sebabnya pasca air bah, Tuhan mengulang lagi amanatnya untuk beranak cucu, dan untuk menegaskan bahwa ini adalah perkenanannya untuk bertambah banyak. Aku berjanji, aku tidak akan mendatangkan lagi air bah kepada. Itulah Allah kita. Perjanjian yang Ia buat selalu saja mendatangkan kehidupan. Tanda bahwa kasih-Nya itu begitu besar dan kuat mengikat manusia. Kasih-Nya tidak dapat dipisahkan dari eksistensi Allah itu sendiri. Allah kita adalah Allah yang adalah kasih. Tetapi saudara-saudara, apakah itu berarti bahwa ketika Allah mengikat perjanjian, bahwa Ia tidak akan melenyapkan yang hidup oleh air bah? Maka itu berarti kini Allah membiarkan dosa dan membiarkan manusia melakukan kejahatan? Tentu tidak. Perjanjian ini hendak mengingatkan kepada kita bahwa Allah tetap menyatakan kasih-Nya dan Dia akan terus memelihara umatnya. Bukan berarti kalau Ia berjanji bahwa air bah tidak akan didatangkan lagi kepada umat manusia, itu berarti Dia tolerir dan mengiyakan manusia melakukan kejahatan lagi dan hidup dalam dosa. Tidak demikian. Tentu Allah sangat membenci dosa dan kejahatan.
Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, bila demikian, tentu adalah sangat memiriskan apabila sebagai orang percaya kita memanfaatkan kasih dan pemeliharaan Allah itu sebagai kesempatan untuk melakukan apa yang kita suka, apa yang kita inginkan, apa yang kita kehendaki, padahal itu jahat di mata Tuhan. Tentu itu adalah hal yang sangat memiriskan. Karena kita tahu Allah itu penuh kasih, Dia tidak akan mendatangkan lagi air bah untuk melenyapkan kita, maka itu menjadi kesempatan untuk hidup dalam dosa, kesempatan untuk hidup melakukan apa yang kita inginkan, apa yang kita kehendaki. Janganlah demikian. Saya dan saudara diingatkan untuk hal itu tidak demikian. Busur perjanjian itu kiranya mengingatkan kita bahwa pernah ada air bah yang membinasakan manusia, tetapi Allah begitu besar dengan kasih-Nya dan terus menyatakan pemeliharaannya bagi manusia. Air bah itu adalah sebuah peristiwa yang dahsyat dan hebat. Tetapi lebih dahsyat dan hebat lagi adalah kasih dan pemeliharaan Allah itu, yang memperoleh puncaknya ketika Dia sendiri menjadi manusia, menyelamatkan dunia dan manusia, orang-orang yang percaya lewat peristiwa Kalvari. Nah, saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kita, tetapi juga kiranya menjadi penghiburan lagi bagi kita untuk melanjutkan hidup ini. Dari berita ini kita dikuatkan lagi bahwa ketika kita melanjutkan lagi kehidupan, selalu ada pengharapan bahwa Allah akan terus memelihara hidup kita dalam berbagai situasi apapun yang kita hadapi. Ketika kita selalu melihat ada busur perjanjian itu, ingatlah bahwa Tuhan telah berjanji Dia akan memelihara kita. Itu penghiburan buat saya dan saudara yang sementara menjalani kehidupan ini. Di tengah berbagai kenyataan hidup, tantangan dan pergumulan, persoalan yang mendera kehidupan kita, firman Tuhan menyaksikan kepada kita bahwa Allah kita adalah Allah yang memelihara, Allah yang berjanji dan terikat pada perjanjian itu. Dia tidak akan melenyapkan, tetapi Dia memelihara hidup kita, sehingga memungkinkan kita lagi sebagai pribadi dan keluarga untuk melanjutkan lagi hidup ini, bekerja, berusaha, melayani, mengabdi di tengah kehidupan yang Tuhan anugerahkan ini. Tapi juga tentu saudara-saudara, busur perjanjian itu selalu mengingatkan kita supaya kita tetap taat dan setia ketika hidup dan kesempatan hidup masih dianugerahkan Tuhan. Dengan kata lain, kalau Allah masih tetap dan akan memelihara hidup kita, itu adalah kesempatan yang terbaik lagi bagi kita untuk menunjukkan ketaatan dan kesetiaan kita kepada Tuhan, menjauhi dosa dan melakukan yang baik yang dikehendaki oleh Allah. Itu panggilan kita buat saya dan saudara-saudara yang terikat pada perjanjian ini, perjanjian tentang kehidupan yang Allah anugerahkan kepada kita. Oleh karena itu, saudara-saudara, mari terus mengisi hidup ini dalam pemeliharaan Tuhan, membuat kita optimis dan penuh keyakinan untuk kembali menggapai banyak hal baik dalam hidup ini, karena Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Perjanjiannya yang Ia buat lewat Nuh, keluarga dan keturunannya sampai hari ini berlaku buat kita, untuk kita sebagai orang percaya menjalani hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Tetaplah bergantung pada pemeliharaan Tuhan, tetaplah bergantung pada kehendak dan kasih-Nya, maka kita dimampukan untuk menunaikan semua panggilan hidup kita, yang di dalamnya kita terus menikmati berkat-berkat-Nya. Amin.